Karangtalun, pengibar bendera siswa-siswi MA Al-Muslihun Tunggangri, pembawa teks Pancasila Bahrudin SPDI, Kasat Koryon Banser Kalidawir, pembaca Statuta Santri Nusantara Zainal Fanani SPDI LP Ma'arif NU Kalidawir. Kesatuan upacara. Peserta upacara satu peleton ranting NU sejumlah 50 orang, satu peleton muslimat NU sejumlah 50 orang, satu peleton Muhammadiyah sejumlah 50 orang, satu peleton LDII sejumlah 50 orang, satu peleton PAC Ansor sejumlah 50 orang, satu peleton Banser sejumlah 50 orang, satu peleton Senkom sejumlah 50 orang, satu peleton PAC Fatayat sejumlah 50 orang, satu peleton IPNU 30 orang, satu peleton IPPNU 30 orang, satu peleton Pergunu 20 orang, satu peleton PGTPK 20 orang, satu peleton Pagar Nusa 20 orang, satu peleton siswa MA Al-Muslihun 20 orang, satu peleton siswa MTS Al-Muslihun 20 orang, dan jumlah total peserta 560 orang. Personil upacara lainnya, Korlap Irwan Fafiri, Satkoryon Banser Kalidawir, Ajudan Inspektur Upacara Bahrudin SPDI, Kasat Koryon Banser Kalidawir, Perwira Upacara Muhammad Rozikin MPDI, Provos Satkoryon Banser Kalidawir, Komandan Peleton Ali Hamzah, Latiful Rosid, Ari Wibowo, Hoiroman, Rosin, Torik Ardian, Faisal Mutohar, Yahya Tohari, Bahrul Aziz, Selamat Tohari, M. Fadli, Desta Rasa, dan Muhammad Miftah. Tim Kesehatan UPTD Dinas Puskesmas Kalidawir. Tamu undangan Camat Kalidawir beserta Ibu, Kapolsek Kalidawir beserta Ibu, dan Ramil Kalidawir beserta Ibu, Kepala Kantor Urusan Agama Kalidawir, Ketua MUI Kalidawir, PPAI Kalidawir, Pengawas PPAI Kalidawir, Kepala Desa Sekecamatan Kalidawir, Pengurus Harian MWCNU Kalidawir, Pengurus Harian Muhammadiyah Kalidawir, Pengurus Harian LDII Kalidawir, Kepala UPSP Kalidawir, Kepala SMAN 1 Kalidawir, Kepala SMPN 1 Kalidawir, Kepala SMPN 2 Kalidawir, Kepala SMPN 3 Kalidawir, Kepala MTSN 2 Tulung Agung, Kepala MA Al-Muslihun Tunggangri Kalidawir, Kepala SMK Panca Hidayah Tunggangri, Kepala SMK Muhammadiyah, Kepala SMP Muhammadiyah, Kepala MTS Aswaja Tunggangri, Kepala MTS Sunan Kalijaga Rejosari, Kepala MA Al-Muslihun Kalidawir, Kepala MTS Aswaja Tunggangri, Ketua LP Ma'arif NU Kalidawir, Ketua PAC Pergunu Kalidawir, Ketua PAC Muslimat NU Kalidawir, Ketua PAC GP Ansor Kalidawir, Ketua PAC Fatayat NU Kalidawir, dan Ketua PAC IPNU IPPNU Kalidawir, dengan jumlah keseluruhan 95 orang. Pakaian dan perlengkapan. Pakaian Inspektur Upacara, sarung dan jas hitam. Komandan Upacara, seragam koramil, garis miring Polsek Kalidawir. Undangan, baju putih
garis miring seragam organisasi dan bersarung, perwira upacara, PDL Banser, perlengkapan, sound system, suara sagita, mimbar dan perlengkapan lain dari Kecamatan Kalidawir. Urutan upacara, persiapan pasukan, Komandan upacara memasuki lapangan, Inspektur upacara memasuki tempat upacara, penghormatan kepada Inspektur upacara, laporan Komandan upacara, pengibaran bendera merah putih, tanda kebesaran buka, pembacaan teks Pancasila, pembacaan Undang-Undang Dasar 45, pembacaan resolusi jihad, tanda kebesaran tutup, menyanyikan Mars Hari Santri, amanat Inspektur upacara, menyanyikan lagu Subhanul Waton, pembacaan doa, pembacaan ikrar santri, pembacaan statuta santri Nusantara, Andika Bayangkari, laporan Komandan upacara, penghormatan kepada Inspektur upacara, Inspektur upacara meninggalkan tempat, upacara selesai, pasukan dibubarkan, dan terakhir foto bersama. Sebelum upacara dimulai, kami mohon kepada seluruh tamu undangan dimohon untuk berdiri. Upacara peringatan Hari Santri Nasional Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dengan tema Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan pada hari Selasa 22 Oktober 2024 siap dimulai. Persiapan pasukan. Komandan upacara memasuki lapangan. Pimpinan saya ambil alih masing-masing komandan kompi ke samping kanan pasukannya. Tanpa penghormatan pasukan, kerjakan! Latihan penghormatan kepada Inspektur upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Saya minta diulangi sekali lagi. Sanggup Bu ya? Kepada Inspektur upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak!
Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Siap! Gerak! Penghormatan kepada Inspektur upacara. Kepada Inspektur upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara Hari Santri Nasional tahun 2024 siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Gerak!
Gerak! Tanda kebesaran buka. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu,
untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan resolusi jihad. Resolusi jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah dalam kurung konsul-konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang A. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat A. Bahwa oleh pihak Belanda dalam kurung nikah dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangan. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Tanda kebesaran tutup. Hormat! Gerak! Tegak!
menyanyikan Maras Hari Santri. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan istirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Saya akan membacakan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia dalam rangka apel peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, ibu nyai, yang saya hormati seluruh pengurus organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII. Yang saya hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, para santri, dan seluruh hadirin peserta apel yang berbahagia. Dalam suasana memperingati Hari Santri, tanggal 22 Oktober 2024 yang baik ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia dari Allah kita semua dapat berdiri melaksanakan apel Hari Santri tahun 2024 dengan penuh hikmat. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita dapat selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau dan berpegang teguh pada ajaran agama Islam rahmatan lil alamin. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Hari Santri yang kita peringati setiap tanggal 22 Oktober adalah momentum bagi kita semua untuk mengenang dan meneladani para santri yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa kaum santri adalah salah satu kelompok yang paling aktif menggelorakan perlawanan terhadap para penjajah. Salah satu bukti perlawanan santri terhadap para penjajah adalah peristiwa resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 yang dimaklumatkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sejak resolusi jihad dimaklumatkan, para santri dan masyarakat umum terbakar semangatnya untuk terus berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka terus melakukan perlawanan kepada penjajah tanpa rasa takut, hingga akhirnya pecah puncak perlawanan masyarakat Indonesia pada tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945 tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa 10 November 1945. Tanpa adanya peristiwa resolusi jihad, belum tentu terjadi peristiwa 10 November. Saudara-saudara sekalian, pada peringatan Hari Santri tahun 2024 ini, mengusung tema menyambung juang, merengkuh masa depan. Tema ini mengingatkan kita pada salah satu bait dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik yang menjelaskan bahwa seorang santri mempunyai tugas untuk melanjutkan perjuangan kiai ketika sang kiai wafat. Jika para pendahulu kita telah mewariskan nilai-nilai luhur untuk bangsa, maka santri masa kini bertanggung jawab untuk tidak sekedar menjaganya, melainkan juga berkontribusi dalam membangun masa depan masyarakat yang lebih baik. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, masa depan Indonesia ada di pundak kalian. Maka saya berharap Hari Santri tahun 2024 ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita semua, khususnya para santri, dalam merengkuh masa depan dan mewujudkan cita-cita bangsa. Maka kepada para santri, saya berpesan, rengkuhlah masa depan dengan semangat dan ketekunan, kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi, teruslah berinovasi
dan berkontribusi untuk meraih kegemilangan masa depan Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya juga hendak menegaskan bahwa Hari Santri bukan hanya milik santri dan pesantren. Hari Santri adalah milik semua golongan. Hari Santri adalah milik seluruh elemen bangsa dan mencintai negaranya. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa, apapun latar belakangnya, untuk turut serta merayakan Hari Santri. Dan memulai momen apel Hari Santri tahun 2024 ini, marilah kita sejenak mendoakan para pahlawan kita, ulama-ulama kita, santri-santri kita yang telah gugur di medan laga demi kemaslahatan bangsa dan agama. Semoga mereka ditempatkan di sebaik-baik tempat dan dikumpulkan dengan para syuhada. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi, membimbing, memberkahi dengan hasil yang terbaik dari setiap ikhtiar kita. Demikian sambutan ini dan terima kasih atas pelaksanaan apel pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Republik Indonesia ditandatangani Profesor Dr. Nazarudin Umam MA. Selesai. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu Subhanul Waton diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pembacaan doa kepada Kiai Afandi Rais Surya MWCNU Kalidawir, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge ndonga maos Fatihah ping kalih mawon ditujokne sing perjuang. Muga-muga dene Allah taala dikei tempat yang layak di sisi Allah. Pak Yai agak dekat Pak Yai mic-nya. Nomor kalih muga-muga niki pemerintahane ganti. Muga-muga sing terusne perjuangane pemerintahan yang dulu luwih lancar, luwih baik. Amin. Asal ridhonya Allah nyuwun donga restu panjenengan sedaya. Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti wa azwaji wa dzurriyyati waskabih wal anbiya wal mursalin wal ulama amilin wa syuhada wa sholihin wal malaikatil muqarrabin mujtahidin wal auliya arifin daya leluhur ingkang sampun ngrumini kula panjenengan sing perjuang mugi-mugi dene Allah diparingi maghfirah kubur jembar padang trimo ngamale sepuro dosane termasuk syuhadaullah lan mugi pemerintahan yang baru mugi-mugi dene Allah taala dadekno pemerintahan yang lebih baik, lebih sempurna lan kula panjenengan dari negara sing makmur roh jinawi asal ridhane Allah nyuwun donga restu panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati min sultanik. Allahumma nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa ilman nafi'a wa amalan makbula wa tijaran tabura wa rizwan wasi'a halalan thayyiban min ghairi masyaqqatin wala nasabin wala dhairin lan nakala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka huda wa tuqa wal afwal hina was salamah wal afiyah wal istiqamah wal barakah wa husnul khotimah. Allahumma ja'alna baladatan Indonesia balatan thayyibah bi judika wa karamika wa lutfika bi rahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sailin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan ikrar santri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. 1. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai dan tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi jihad Nahdlatul Ulama.
Pembacaan Statuta Santri Nusantara. Statuta Santri Nusantara. Santri adalah warisan bijak Wali Songo, para wali penyebar Islam Nusantara dalam mencipta dan mengubah tata laku hidup yang tidak berkarakter ilahiyah menjadi karakter ilahiyah. Santri merupakan miniatur pribumi Nusantara, percampuran keluhuran budaya dan etika sosial. Santri menjadi pelaku dakwah suci yang menjadikan kitab suci agama sebagai dasar ideologi dan aksiologinya dalam bersikap dan berperilaku. Pesantren menjadi tempat mereka ditempa dan dilatih, merevolusi mental melalui jalur tahalli dan tajalli. Alkulturasi Islam Nusantara telah menempatkan syekh ulama dengan nama kiai, di mana santri terikat secara lahir dan batin, baik di dalam pesantren maupun di luar pesantren. Sejarah mencatat dari pesantren lahir tokoh-tokoh pemimpin, cendekiawan dan filosof termasyhur, diantaranya Raden Patah, Sultan Trenggono, Sultan Hadiwijaya, Sultan Agung, Raja-Raja Surakarta, Raja-Raja Mangkunegara, Sultan-Sultan Banten, Sultan-Sultan Cirebon, Pangeran Diponegoro, tokoh-tokoh perjuangan dan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta tokoh-tokoh nasional, sebagian besar adalah tempaan pesantren dan kiai. Santri merupakan profil Muslim Nusantara dengan karakter berbudi luhur dan berperilaku rahmatan lil alamin. Santri bukan sosok pemarah, apalagi penjara. Santri bukan sosok pendusta, apalagi penista. Santri bukan sosok pencela, terlebih mencelakai. Santri bukan sosok etis, terlebih hedonis kapitalis. Santri adalah pejuang, pembela, penjaga, dan pengemban amanat yang dijalankan berdasarkan kebenaran ajaran agama, etika sosial, dan budaya Nusantara. Santri adalah muhajirin yang selalu sadar berhijrah menuju kebaikan, kebenaran, dan keberkahan. Santri adalah para ansor, penolong saat dibutuhkan bangsa ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia butuh keteladanan dalam berhijrah, merevolusi mental agar tercapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara besar yang berdaulat mandiri, berpijak kokoh di atas tanah pertiwi, dan disegani di negeri sendiri, terlebih di dunia internasional. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara. Upacara Hari Santri tahun 2024 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada
Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Upacara selesai, terima kasih. Setelah ini Komandan Kompi bisa menyesuaikan dengan kegiatan selanjutnya. Tanpa penghormatan pasukan, kerjakan! Selanjutnya foto bersama Forkopimcam, MUI, KUA, AKD, pengurus organisasi masyarakat, MWJNU, Muhammadiyah, LDII, kepala desa, badan otonom, lembaga, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dimohon berkenan untuk bersama berfoto. Dan akhirnya, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta Upacara Hari Santri Nasional 2024. Dari kami, pembawa acara, Nur Qurin SHI, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan ketemu lagi di peringatan Hari Santri tahun depan. Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon untuk seluruh peserta upacara bisa mengabadikan momen hari ini dengan berfoto bersama. Di depan pendopo banyak sekali spot-spot foto yang berisikan buat foto, yaitu apel peringatan Hari Santri Nasional 2024. Menyambung juang merengkuh masa depan. Silakan, di panitia sudah menyediakan spot-spot untuk foto. Di situ sudah terpajang banner-banner, bisa diambil untuk mengabadikan momen kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu untuk kita semuanya sehingga kita bisa bertemu lagi di peringatan Hari Santri berikutnya. Terima kasih. Seluruh tamu undangan kami mohon untuk tidak meninggalkan tempat dulu. Kita nanti setelah foto bersama, kita ramah tamah di pendopo ini bersama Forkompinjam, dari NU, dari MUI, dari Muhammadiyah, LDI, dari AKD, dari Bapak Kepala Desa Sekecamatan Kalidawir. Namun sebelum ramah tamah, kami mohon kepada seluruh jajaran tamu undangan untuk berfoto. Sket kami fotonya ada di sana, Pak. Ada di sana biar nanti ada dokumentasi. Terus niki persetujuan jenengan, leteng mriko panas ngoten nika fotone wonten